Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang bagaimana belajar hidup yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Orang mukmin itu meyakini betul terhadap ayat ini. Artinya apa? Bahwa hidup kita itu sedang disyuting oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa saja yang kita lakukan, yang ada dan tersembunyi dalam hati manusia, dalam pikiran manusia, maupun apa yang dijaharkan oleh perilaku manusia. Semuanya disuting dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama yang dimintai pertanggungjawaban ya, inna sama. As-sama itu adalah apa? Pendengaran. Berarti apa yang kita dengarkan dalam hidup di dunia ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sekarang coba sebelum dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita cek terhadap diri kita masing-masing, ya. Apa yang telah kita dengar pada satu hari ini misalnya gitu ya. Nah, kita banyak mendengar bacaan Al-Quran, mendengar nasihat, mendengar kajian, atau banyak mendengar hal-hal yang tidak pantas didengarkan ya. Itu coba kita cek dalam satu hari ini ya. Lalu bagaimana cara kita nanti menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban telinga kita ya. Kemudian yang kedua adalah wal absar, dan penglihatan kita. Dalam seharian ini apa yang kita lihat? Apakah hal-hal yang kita lihat ini dapat menyebabkan kita bertambah iman kita atau hancur, luluh, lebur ya iman kita. Nah, maka penglihatan kita juga harus dijaga. Jangan sampai untuk melihat hal-hal yang menghancurkan iman kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk menjaga agar penglihatan kita aman dari virus ya, maka iman yang ada dalam diri kita ini harus kuat. Karena apa? Sekarang zamannya medsos ya. Orang melihat tapi yang dilihat tidak tahu ya. Orang melihat tetapi yang dilihat tidak ada di depan mata ya, orangnya ya, tapi gambarnya di depan mata ya. Ini kalau tidak ada iman yang kuat, maka kita akan mudah untuk terjebak, terpeleset ya mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dosa, yang menyebabkan hilangnya
daripada Quran kita dan seterusnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini perlu digarisbawahi. Yang ketiga, fuad, hati manusia juga akan dipertanggungjawabkan. Hati kita itu isinya apa? Apakah keagungan dan kebesaran Allah ataukah keagungan dan kebesaran makhluk? Ya. Kalau hati kita berisi keagungan dan kebesaran Allah, maka akan menyebabkan mulut kita mudah untuk berzikir kepada Allah, mengucapkan hal yang baik kepada Allah. Tapi kalau hati kita terpenuhi dengan keagungan kebesaran dunia, bahkan maksiat, maka sulit menyebabkan lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sulit untuk mengendalikan mulut kita untuk berucap baik, membaca Al-Qur'an, membaca sholawat. Sangat berat ya kalau hati kita ini tidak terpenuhi oleh keagungan dan kebesaran Allah. Oleh karena itu, maka dalam hal ini Allah tidak melihat fisik, tidak melihat jelogruk jasad kita ganteng apa buruk, mata kita putih atau coklat, kulit kita hitam atau kuning, langsat atau putih. Itu enggak dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat jeruk-jeruk fisik jasad kita ya, mau ganteng, mau cantik, mau tidak, itu nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada nanti pertanggungjawaban dikubur di akhirat. Kamu masuk neraka karena irungmu pesek. Ada nggak kira-kira pengadilan akhirat karena fisik kita? Kamu masuk ke dalam neraka ya karena kamu kakinya pincang. Enggak ada ya. Entah ganteng, entah tidak, itu enggak dilihat oleh Allah. Walakiyan duru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hatimu dan amal-amalmu. Hati ini ya isinya apa? Keagungan dunia, keagungan Allah, isinya zikir, isinya membenci orang, isinya di dalam hati. Ini Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Biasanya isi hati itu akan terrefleksi dengan muka ya. Wajah yang berseri-seri ya, ibadahnya yang bagus ya. Karena ini hati yang terkena kotoran akan menimbulkan amal-amal yang kotor ya. Inginnya berbuat buruk ya. Dari mulut keluar kata-kata yang buruk, dari tangan keluar perbuatan yang buruk, berat untuk beribadah. Nah, ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita belajar hidup yang benar sehingga nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang sempurna, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.